Warga Desa Cisontro, Ciamis, Jawa Barat, Jumat 3 Mei pagi, digegerkan oleh kasus mutilasi yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri. Peristiwa pembunuhan ini dilakukan di dekat rumahnya dan disaksikan oleh warga. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Anggota Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ketua RT Desa Cisontrol menyebut warga ketakutan karena usai memutilasi, pelaku berkeliling membawa senjata tajam. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada informasi, udah ada informasi, saya langsung kembali ke sini, gitu, ke lokasi, gitu, ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku, gitu. Saya didik, katanya tolong ngurusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik, gitu. Tolong itu aja. Gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak, saya tanya, kamu mau kemana udah nitipin anak? Saya mau kerja. Warga mengaku kaget dan panik karena tidak ada yang menyangka jika pelaku bernama Tarsum yang kesehariannya sebagai bandar kambing nekat membunuh dan memutilasi istrinya sendiri dengan kejam. Menurut beberapa warga, sebelum membunuh istrinya pelaku sempat mau bunuh diri. Namun, aksi pelaku diketahui warga sehingga pelaku tak jadi melakukan aksi bunuh diri. Beliau itu seperti apa? Iya, rajin, dia marah-marah sama orang-orang juga biasanya. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya, masih. Proses pemeriksaan dihentikan sementara karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku yang belum stabil. Polisi menyebut pelaku sempat melukai diri sendiri usai membunuh istrinya. Sementara polisi masih mendalami dugaan utang pinjol yang membuat pelaku depresi. Pemeriksaan fisik setelah pelaku kami amankan ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang. Judi slot yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini gimana, Dan? Tentunya semua informasi yang berkembang kami akan tampung dan kami akan lakukan pendalaman. Jadi untuk hal tersebut kami belum bisa berbicara terlalu jauh, tapi semua informasi kami akan dalami. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, namun masih menyelidiki motif pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus suami mutilasi istri, kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Dede Ibin. Selamat siang, Dede Ibin. Ya, jadi bagaimana hasil pemeriksaan dari kejiwaan pelaku ini? Apa yang bisa Anda ceritakan? Ya, baik Didi dan juga saudara. Saat ini memang kondisi pelaku masih ditahan di sel khusus Mapolres Ciamis, Jawa Barat. Memang kemarin jajaran Kapolres langsung turun bersama Kasateskrim melakukan pelaku sebanyak 2 kali. Berdasarkan keterangan yang didapat dari Kapolres dan Kasateskrim bahwa pelaku belum bisa dimintai keterangan secara utuh karena memang kondisi kejiwaannya masih labil. Hingga kini memang jajaran Polres Ciamis dan Kasateskrim ataupun petugas lainnya itu menunggu psikolog yang akan didatangkan atau rencananya akan diperiksa pada Senin besok. Ini juga dan perlu diinformasikan, tadi itu mendapatkan sebuah informasi, kami ngobrol dengan Kasateskrim dan dengan pihak kepolisian, bahwa pelaku yang sudah 3 hari ditahan, memang kondisinya masih ngamuk di dalam sel penjara. Bahkan beberapa kali dimintai keterangan juga, mereka itu masih bungkam ketika ditanya apa alasan Anda sampai memutilasi istrinya sendiri. Kemudian juga saudara dan perlu diinformasikan, saat ini memang pihak keluarga ataupun pihak kepolisian sudah memintai 7 saksi, di antaranya ada keluarga korban, kemudian 2 anak korban. Memang saat ini pihak kepolisian masih terus menggali pendalaman dan penyelidikan karena memang pelaku yang kini masih ditahan di Polres Ciamis
belum bisa memberikan keterangan seutuhnya. Seperti itu, Vidi. Baik, Dede, apakah Anda juga bisa misalnya mendapatkan keterangan dari warga begitu, bagaimana sebenarnya sebelum peristiwa ini kondisi pelaku ini, apakah memang sudah depresi ataukah memang ada informasi terkait judi online, apakah memang ada terkait hal-hal seperti itu dalam peristiwa ini, Dede? Ya, baik Vidi dan juga saudara, memang sebelum melakukan aksi mutilasi istrinya, pelaku menurut informasi dari warga sempat cekcok dan memang ini ada salah seorang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, sehingga waktu itu pelaku sempat kalap dan emosi. Awalnya pelaku sebelum memutilasi istri itu memukul dengan kayu balok terhadap pada posisi kepala, belakang, dan di depan. Setelah melakukan aksi pemukulan itu, pelaku langsung mengambil pisau ke rumah dan langsung memutilasi organ tubuh salah satu itu korban istrinya sendiri. Setelah itu juga memang diinformasikan bahwa pelaku sempat menawarkan daging organ tubuh yang disimpan dalam baskom itu terhadap beberapa warga sampai kepada ketua RT setempat. Dan saat itu terjadi, tidak satupun orang mendekati ataupun melerai. Karena saat itu kondisi pelaku sedang memegang pisau dan khawatir melukai warga yang melerai. Dan juga diinformasikan PD, ini dapat informasi bahwa aksi pelaku nekat melakukan mutilasi terhadap istri itu karena memang jelas disebutkan ada pelit utang piutang. Yang utangnya bukan hanya terhadap bank, tapi perorangan juga terhadap bosnya. Dan memang perlu diinformasikan, pelaku ini adalah salah satu bandar kambing yang sebelumnya sempat sukses, namun beberapa tahun ini mengalami kebangkrutan. Kemudian juga saudara perlu diinformasikan terkait masalah judi online yang dilakukan oleh salah satu anaknya. Hingga kini memang pihak kepolisian masih terus mendalami apakah betul ada indikasi atau dugaan bahwa keuangan yang dipinjam dari bank atau perorangan itu dilakukan judi online atau diminta untuk dijadikan judi online oleh anaknya sendiri. Memang beredar kabar di media sosial ataupun dari warga setempat, sebelumnya pelaku sebelum cekcok itu dipicu akibat depresi berat, banyaknya warga yang terus datang ke rumah untuk menagih hutang. Keuangan tersebut katanya dipakai untuk judi online dan si anaknya itu selalu dihalangi atau dimanja oleh orang tuanya. Mungkin seperti itu, Vivi, dan memang perlu diinformasikan sekali lagi, hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman motif yang sebenarnya. Karena beberapa kali dimintai keterangan, pelaku belum bisa memberikan secara utuh karena secara fisik itu masih reaktif atau belum bisa dimintai keterangan sebenarnya. Bahkan tempat saat ini polisi masih terus memintai keterangan selanjutnya. Itu disebutkan ada salah satu kunci yang harus kita buka, yaitu salah satu saksi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memanggil karena si salah satu kunci saksi ini masih dinyatakan juga depresi atau shock dan belum bisa datang ke kantor Polrestabes Ciamis. Seperti itu video yang perlu diinformasikan. Baik, polisi masih terus mendalami motif dari pelaku yang memutilasi istrinya dan rencananya besok akan dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap pelaku.